Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghasilkan banyak uang meskipun kamu sedang tidur. Waktu berjalan begitu cepat dan kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menggantungkan hidup hanya dengan dari gaji dan bekerja dari pukul 9 pagi sampai 6 sore saja. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan penghasilan dan tidak perlu aktif bekerja untuk mendapatkannya adalah dengan membangun sumber penghasilan pasif. Sumber penghasilan pasif inilah yang menjadi mesin uang dan akan terus menghasilkan meskipun saat sedang tidur. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sumber penghasilan pasif. Yang pertama, berjualan online. Membuka toko online sendiri dan menjual produk ke banyak orang sudah bukan lagi hal yang sulit karena sekarang sudah ada banyak sekali marketplace yang memberikan kesempatan untuk kamu membangun bisnis secara online. Untuk menjadikan toko online kamu sebagai penghasilan pasif, kamu bisa meminta bantuan saudara atau teman untuk mengolah tokomu. Apabila kamu belum punya orang yang bisa kamu percaya untuk mengolah bisnismu, kamu bisa mengatur jadwal pengiriman barang sesuai dengan waktu luangmu. Jadi kamu tidak harus selalu mengecek pesanan dan melakukan pengiriman setiap harinya. Berikan contoh pada kolom keterangan toko bahwa toko kamu tidak melakukan pengiriman barang setiap hari, sehingga konsumen tidak akan komplain apabila barang yang mereka pesan belum tiba di dalam beberapa hari. Meskipun ini tidak murni disebut sebagai penghasilan pasif, tapi setidaknya kamu mungkin saja menerima banyak pesanan ketika kamu sedang tertidur. Kedua, membuat konten secara online. Sangat mungkin untuk menghasilkan banyak uang hanya dengan blog, podcast, atau memproduksi video di YouTube. Terlebih lagi kalau kamu memiliki sesuatu yang penting dan bermanfaat atau menghibur untuk dibagikan kepada orang lain. Meskipun cara yang satu ini tidak murni penghasilan pasif, tetapi penghasilan akan terus mengalir selama ada pengunjung yang datang dan melihat konten yang kamu buat. Agar para pengunjung terus berdatangan, kamu harus berkomitmen untuk terus menyajikan konten, sehingga buatlah jadwal untuk mengunggah konten kamu, sehingga para pengunjung akan segera mengetahui ketika kamu mengunggah konten baru. Kamu juga bisa memasang tautan afiliasi atau AdSense agar keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Ketiga, menyewakan properti. Kalau kamu memiliki ruangan yang tidak terpakai atau rumah yang tidak ditempati, maka silahkan mencoba untuk menyewakan properti kepada orang lain. Menyewakan properti kepada orang lain memungkinkan kamu bisa menghasilkan banyak uang tanpa harus bekerja secara aktif. Selain itu, menyewakan ruangan rumah yang tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat dibandingkan membiarkan ruang tersebut kosong dan hanya dipenuhi dengan debu. Keempat, investasi di peer-to-peer lending. Berinvestasi di peer-to-peer lending memungkinkan kamu bisa memberikan pinjaman kepada orang lain. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan penghasilan pasif berupa bunga yang dibayarkan pihak peminjam secara berkala. Kelima, berinvestasi di pasar saham. Tidak ada investasi yang bisa memberikan keuntungan dalam waktu sekejap mata. Sebagian besar investasi bisa memberikan profit tinggi yang butuh waktu dalam jangka panjang, yaitu di atas 10 tahun. Kalau kamu termasuk investor yang memiliki profil resiko agresif, maka investasi di pasar saham bisa menjadi pilihan tepat. Keenam, tidur dan beristirahat. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa tidur secara tidak langsung bisa membantu kamu secara finansial. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membuat kamu lebih waspada dan produktif untuk bekerja. Sebaliknya, waktu tidur yang kurang seringkali menjadi penyebab berbagai penyakit seperti jantung dan obesitas. Kualitas tidur akan menentukan kualitas kesehatanmu di masa depan. Tidak hanya itu saja, cukup tidur akan membantu kamu tetap berpikir tajam secara mental, dan itu artinya kamu memiliki waktu produktif untuk bekerja dan mendapatkan uang. Ketujuh, menjadi penulis dan menerbitkan tulisan atau buku. Kalau kamu suka menulis, dari mulai cerita fiksi sampai opini pribadi, bisa sekali membuat ini menjadi sumber pemasukan tambahan dari hobi. Caranya adalah dengan menuliskan ide-ide tersebut ke dalam bentuk artikel atau buku, lalu menerbitkan dan mempublikasikannya. Kamu bisa menerbitkannya bersama penerbit yang bersedia. Kamu akan mendapatkan uang royalti dari setiap penjualan bukumu. Tapi kalau kamu belum ada penerbit yang mau menerbitkan tulisanmu, kamu bisa menerbitkannya secara gratis lewat berbagai platform atau website di internet, bahkan media massa nasional. Dari situ kamu bisa mendapatkan uang. Itulah tadi cara menghasilkan banyak uang meskipun kamu sedang tidur. Kali ini kita akan membahas tentang 4 instrumen investasi
dengan modal kecil. Berinvestasi dulu hanya bisa dilakukan dengan orang tertentu, karena aksesnya memang sulit. Belum lagi syarat modal yang cukup berat untuk kalangan menengah ke bawah. Akhirnya, yang berinvestasi pada saat itu hanya mereka yang berduit atau punya modal yang besar. Tapi keadaan itu sekarang tidak terjadi lagi, karena investor retail atau investor dengan modal yang tidak seberapa pun punya kesempatan yang sama. Kamu juga bisa memilih investasi dengan memilih mau investasi jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang sesuai dengan target investasimu. Investasi modal kecil ini punya cara kerja dan risiko yang berbeda. Sebelum memilih jenis investasi modal kecil, kamu perlu mengenalnya secara umum terlebih dahulu. Inilah penjelasannya. Yang pertama, menabung emas. Investasi emas cocok untuk menjadi investasi dengan modal kecil. Hal ini karena emas menawarkan modal yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Kamu perlu tahu bahwa emas 1 gram rata-ratanya harganya mencapai Rp900.000. Tapi walaupun kamu belum memiliki uang segitu, kamu tetap bisa pilih investasi emas dari modal Rp10.000 hingga Rp100.000. Caranya adalah dengan membuka tabungan emas di lembaga keuangan resmi yang kamu pilih. Investasi emas paling cocok untuk jangka panjang, jadi imbal hasil yang kamu dapatkan lumayan di masa depan. Investasi emas juga mudah dijalankan karena kamu tinggal membuka rekening emas, lalu mencicil hingga target 1 gram emas yang kamu raih. Kalau ingin menambah jumlah emas, kamu bisa mengubah target. Kedua, reksadana. Investasi reksadana adalah investasi dengan modal kecil yang jangan sampai dilewatkan. Kamu yang ingin mendapatkan keuntungan menjanjikan untuk setiap tahunnya bisa mengandalkan investasi ini. Manajer investasi adalah pihak yang akan bersama kamu untuk mengelola modal. Modal dari investor mereka kumpulkan dan disebarkan ke berbagai produk reksadana yang bekerja sama dengan mereka. Memilih investasi reksadana adalah pilihan tepat bagi kamu yang tidak memiliki waktu banyak untuk analisis ini dan itu. Namun bukan berarti kamu tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Apalagi produk reksadana juga mulai beragam, mulai dari risiko rendah, yaitu pasar uang, sampai ke investasi yang risiko tinggi, yaitu reksadana saham. Biasanya reksadana bisa dilakukan dengan modal mulai dari Rp100.000 saja. Ketiga, peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending biasanya diandalkan oleh mereka yang membutuhkan modal untuk kebutuhan harian atau untuk usaha. Tapi tidak hanya sebagai peminjam, kamu juga bisa menjadi pendana yang menyediakan modal untuk para pelaku UMKM yang mengajukan dana. Investasi peer-to-peer lending saat ini menjadi instrumen yang dipilih oleh masyarakat karena bermacam kemudahan yang menjadi ciri khasnya. Nanti pelaku UMKM akan melakukan pengembalian dana yang ditambahkan dengan bunga sesuai tenor. Yang keempat yaitu saham. Investasi saham menjadi investasi dengan modal kecil selanjutnya yang mudah dilakukan. Alasannya karena jual beli saham sekarang cukup dilakukan melalui aplikasi. Investasi saham juga saat ini semakin diminati oleh para investor awam. Jumlah investor retail di Indonesia kian semakin bertambah seiring dimudahkannya syarat untuk membeli saham. Saat ini satu lot saham jumlahnya hanya 100 saham, dibandingkan dulu yang ketentuannya adalah 500 saham. Namun investasi yang satu ini punya risiko yang paling tinggi kalau dibandingkan instrumen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Alasannya karena imbal hasil yang diraih juga tidak kalah tinggi. Untuk itu, kamu perlu mempelajari dunia saham yang beragam, mulai dari membaca grafik, analisis, berbagai laporan keuangan perusahaan, hingga membaca kondisi pasar saham yang dinamis. Itulah tadi instrumen investasi dengan modal kecil yang dapat bermanfaat bagimu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.